Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sehat semua kan ya? Oke, langsung saja. Kali ini saya akan membahas mengenai gelombang. Nah, seperti yang adik ketahui, gelombang adalah getaran yang merambat. Kemudian pada saat merambat, gelombang merambatkan energi gelombang. Akan tetapi medium perantaranya tidak ikut merambat. Adik-adik, sebelum kita menuju ke materi inti, mari kita pelajari terlebih dahulu mind map-nya. Jadi dalam bab gelombang, nanti ada beberapa subbab yang akan kita pelajari. Di antaranya, yang pertama kita akan belajar mengenai besaran-besaran dalam gelombang. Nah, besaran-besaran dalam gelombang ini ada 5. Yang pertama ada yang namanya panjang gelombang, kemudian cepat rambat gelombang, amplitudo, frekuensi, dan juga periode. Kemudian gelombang itu terdiri dari beberapa jenis. Berdasarkan medium perantaranya, gelombang terbagi menjadi 2. Ada gelombang mekanik, itu adalah gelombang yang merambat perlu medium, dan juga gelombang elektromagnet. Untuk gelombang elektromagnet, ini adalah gelombang yang merambat tanpa perantara. Kemudian gelombang berdasarkan arah rambat dan juga arah getarannya terbagi menjadi 2 juga. Ada gelombang transversal, ini adalah gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getar. Kemudian gelombang longitudinal, ini adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getar. Yang terakhir, kita akan belajar mengenai gelombang berdasarkan amplitudonya. Terbagi menjadi 2, yaitu gelombang stasioner dan juga gelombang berjalan. Oke, mari kita lanjutkan tentang materi inti yang ada di dalam bab gelombang ini. Sebelum kita menuju ke pembagian gelombang, menurut kriterianya, nah kita belajar terlebih dahulu mengenai besaran-besaran yang ada dalam gelombang. Yang pertama, ada yang namanya amplitudo. Amplitudo ini adalah simpangan terbesar dari suatu gelombang. Kemudian, panjang gelombang ini adalah jarak tempuh untuk satu gelombang. Periode, lambangnya adalah T, ini adalah waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Kemudian frekuensi adalah jumlah gelombang yang terbentuk dalam 1 detik, dan cepat rambat gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang tiap 1 detik. Nah, untuk mencari cepat rambat gelombang, biasanya kita bisa gunakan V sama dengan S per T, di mana S ini adalah jarak tempuh, kemudian T-nya adalah waktu, atau bisa juga menggunakan lambda. Lambda ini adalah panjang gelombang, satuannya meter, dibagi dengan periode. Atau bisa juga menggunakan lambda dikalikan dengan F. Lambda ini adalah panjang gelombang, sedangkan F-nya adalah frekuensi, satuannya adalah Hertz. Gelombang berdasarkan medium perantaranya terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Seperti yang sudah saya singgung tadi, gelombang mekanik ini adalah gelombang yang saat merambat memerlukan medium. Nah, contoh gelombang mekanik adalah gelombang air dan juga gelombang bunyi. Sifat untuk gelombang mekanik adalah yang pertama tadi, tidak dapat merambat dalam ruang hampa karena tidak terdapat medium untuk merambat. Kemudian memiliki sifat umum gelombang seperti dapat mengalami pemantulan, pembiasan atau refraksi, kemudian interferensi dan juga lenturan atau difraksi. Kemudian yang kedua, ada gelombang elektromagnet. Jadi gelombang elektromagnet ini sesuai dengan namanya, dia merupakan gabungan antara medan listrik dan juga medan magnet. Nah, gelombang elektromagnet ini saat merambat tidak memerlukan medium. Contoh gelombang elektromagnet, nanti ada
8 ya. Di sini saya tulis baru 2, yaitu gelombang radio dan juga gelombang cahaya. Nah, sifat-sifat gelombang elektromagnet diantaranya yang pertama dapat merambat dalam ruang hampa karena ia tidak memerlukan medium untuk merambat. Kemudian tidak bermuatan listrik, merupakan gelombang transversal, yaitu arah getarnya tegak lurus dengan arah perambatannya. Kemudian memiliki sifat umum gelombang, seperti dapat mengalami polarisasi, pemantulan, pembiasan, interferensi, dan lenturan. Jadi yang membedakan antara gelombang mekanik dan juga elektromagnet adalah dipolarisasi. Jadi untuk mekanik ini tidak bisa mengalami polarisasi, sedangkan gelombang elektromagnet bisa mengalami polarisasi. Nah, untuk pengertian dari polarisasi, kemudian difraksi, dan juga interferensi, nanti akan saya jelaskan di bagian materi optik fisis. Oke, sifat yang terakhir adalah arah perambatannya tidak dibelokkan, baik pada medan listrik maupun medan magnet. Nah, ini meskipun si gelombang elektromagnet ini mengandung medan listrik dan juga medan magnet, namun dia tidak dibelokkan, baik pada medan listrik maupun medan magnet. Nah, seperti yang adik ketahui, gelombang elektromagnet ada 8 ya. Contohnya, jadi yang pada uraian tadi baru kakak jelaskan hanya 2 saja, namun sebenarnya ada 8. Nah, ke-8-nya ini biar kita mudah mengingat, kita gunakan trik praktis. Trik praktisnya adalah Gruthi Rada Teller. Oke, jadi di sini sudah saya urutkan berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya secara urut. Jadi urutan gelombang elektromagnet ini berdasarkan panjang gelombang dan frekuensinya ini secara kontinu disebut dengan spektrum gelombang elektromagnet. Nah, kita uraikan satu-satu dari G. G ini adalah sinar gamma. Gamma ini biasanya digunakan untuk membasmi atau membunuh sel kanker. Jadi kalau adik mendengar ada pasien kanker ini di kemo, ini berarti yang digunakan adalah sinar gamma. Kemudian R ini adalah ronsen atau disebut juga sinar X. Biasanya digunakan untuk foto ronsen. Jadi kalau misalkan ada pasien kecelakaan, maka untuk mengetahui letak di mana si pasien ini patah tulang bisa menggunakan foto ronsen, menggunakan sinar X ini ya. Oke, yang selanjutnya ada U untuk ultraviolet. Biasanya digunakan untuk fotosintesis atau mendeteksi uang palsu. T untuk cahaya tampak. Cahaya tampak ini adalah cahaya yang biasa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cahaya tampak ini ada putih, kemudian putih itu bisa terurai menjadi beberapa warna, yaitu Mejiku Hibiniu. Nah, ini juga sudah saya urutkan. Mejiku Hibiniu. Jadi kalau semakin ke atas dari ungu ke merah, ini panjang gelombangnya semakin besar. Sedangkan dari merah ke ungu, nanti frekuensi dan energi gelombangnya semakin besar. Maka kalau adik-adik itu memasak ya, biasanya itu adik pasti memilih kompor yang nyala apinya berwarna biru. Kenapa kok biru? Karena biru ini frekuensi atau energinya nanti lebih besar ketimbang yang warna merah. Seperti itu. Jadi ketika energinya besar maka akan lebih efektif. Kemudian kalau adik melihat langit sore itu biasanya kan berwarna merah, ya. Nah, ini kenapa kok bisa berwarna merah? Nah, ini karena panjang gelombang merah ini yang paling besar di antara yang lain. Maka ketika matahari itu sudah semakin jauh ya, kayak nanti warna yang kita bisa lihat hanya merah seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke spektrum gelombang elektromagnet. Untuk yang I yaitu infrared biasanya digunakan untuk remote control. Kemudian radar atau disebut dengan gelombang mikro. Ya, ini bisa untuk mencari jejak dan juga memasak. Karena Dede kan sering mendengar ya, ada oven namanya oven microwave. Jadi ini untuk memasak menggunakan gelombang mikro. Untuk teler ini televisi dan radio, ini biasanya digunakan untuk komunikasi. Nah, nanti untuk gamma ke radio, ini yang semakin besar adalah panjang gelombangnya. Sedangkan untuk
radio sampai dengan gamma, yang semakin besar adalah frekuensi dan energinya. Jadi kenapa si gamma ini bisa membunuh sel kanker? Nah, ini karena energinya paling besar di antara yang lain. Oke, gitu ya adik-adik. Kita lanjut. Contoh soal yang pertama, radar kapal laut beroperasi pada frekuensi 10 GHz. Oke, jadi frekuensinya adalah 10 GHz atau setara dengan 10 dikalikan dengan 10 pangkat 9 Hz. Jika radar memancarkan gelombang radio selama T sama dengan 0,08 mikrosecond atau 0,08 dikali dengan 10 pangkat min 6 detik, atau kita ubah menjadi 8 kali 10 pangkat min 8. Untuk menentukan jarak sasaran darinya, maka yang pertama, apakah benar gelombang radar ini merambat dengan laju rambat cahaya? Jadi untuk spektrum gelombang elektromagnet dari gamma hingga radio ini mempunyai laju rambat yang sama. Ya, termasuk radar, maka laju rambatnya itu sama dengan laju rambat cahaya, yaitu kita simbolkan dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Panjang gelombang radar adalah 3 cm. Oke, kita cari terlebih dahulu panjang gelombang radar menggunakan persamaan V sama dengan lambda dikalikan dengan frekuensi. Jadi nanti V-nya ini sama dengan C. C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian frekuensinya tadi adalah 10 dikalikan 10 pangkat 9 Hz. Oke, jadi kalau kita nyari lambda, 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 kali 10 pangkat 9, maka hasilnya adalah 3 dikalikan 10 pangkat min 2 meter. Tuh ya, atau sama dengan 3 cm. Jadi pernyataan yang kedua ini benar. Jarak yang ditempuh gelombang adalah 24 cm. Nah, kita bisa cari menggunakan persamaan V sama dengan S per T. Nah, V-nya kita ganti menggunakan C sama dengan S per T. C-nya adalah 3 dikalikan 10 pangkat 8, kemudian S-nya yang dicari. T-nya adalah 8 kali 10 pangkat min 8. Jadi S sama dengan 24 meter. Nah, pernyataan yang ketiga juga benar. Yang nomor 4, jumlah gelombang dalam 0,08 mikrosecond adalah 800. Nah, kita cari jumlah gelombang ini dengan membandingkan antara jarak tempuh dengan panjang satu gelombangnya. Nah, S-nya adalah 24. Kemudian lambdanya adalah 3 cm atau 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau dibagi maka ketemu 800. Ini berarti keempat pernyataan benar atau semuanya benar. Opsi yang kita pilih adalah E. Contoh soal yang kedua dari SNMPTN tahun 2009. Pernyataan yang benar terkait cahaya biru, cahaya kuning, sinar X, dan gelombang radio. Nah, kita tulis terlebih dahulu ya urutan spektrum gelombang elektromagnet, yaitu trik praktisnya adalah Gruti, radar, teler. Nah, di sini yang disebutkan hanya sinar X atau ronsen dan juga cahaya biru dan cahaya kuning. Cahaya biru dan cahaya kuning ini masuk ke dalam cahaya tampak. Kemudian gelombang radio. Kita disuruh mencari pernyataan yang benar. Yang pertama, cahaya biru mempunyai energi terbesar. Nah, untuk energi yang paling besar ini dimiliki oleh sinar ronsen, gitu ya. Jadi karena dari radio sampai ronsen ini yang makin besar adalah frekuensi dan energinya. Jadi pernyataan ini salah, bukan cahaya biru tapi sinar X. Kemudian yang kedua, cahaya kuning mempunyai momentum terbesar. Seperti yang diketahui bahwa momentum itu bisa dicari menggunakan persamaan massa dikalikan dengan kecepatan. Nah, untuk kecepatan
semua gelombang elektromagnet ini sama, yaitu sama dengan C3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Jadi momentum untuk cahaya kuning ini bukan yang paling besar, karena semuanya sama ya. Salah lagi. Yang ketiga, gelombang radio mempunyai panjang gelombang terbesar. Dari rongsen ke radio, ini yang makin besar adalah panjang gelombangnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Untuk yang D, di ruang hampa kecepatan sinar X lebih besar daripada kecepatan gelombang radio. Ini salah ya, karena kecepatan untuk sinar X dan gelombang radio ini sama. Kemudian yang E, cahaya kuning mempunyai kecepatan paling rendah. Ini juga salah, karena kecepatan semuanya sama. Oke, jadi jawabannya adalah yang C. Gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarnya terbagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Untuk gelombang transversal, ini adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus terhadap arah rambat. Untuk arah rambat, arahnya itu ke kanan, sedangkan arah getarnya adalah naik dan turun. Jadi ini tegak lurus ya adik-adik. Contoh dari getaran transversal adalah getaran senar gitar yang dipetik, TV, radio, dan juga gelombang air. Satu gelombang terdiri atas satu puncak dan satu lembah gelombang. Jadi yang dimaksud gelombang transversal bisa dari A menuju ke E, ini adalah satu gelombang, atau bisa juga dari B ke F, atau bisa juga dari D ke H. Yang terakhir bisa dari C ke G. Ini adalah satu gelombang untuk gelombang transversal. Selanjutnya gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar atau berimpit dengan arah rambat. Jadi ini misalkan arah rambatnya ke kanan, kemudian arah getarnya juga ini ya ke kanan dan ke kiri. Jadi ini sejajar. Contoh gelombang longitudinal adalah gelombang bunyi, gelombang pada begas, gelombang pada selingki yang diikatkan kedua ujungnya pada satif kemudian diberikan usikan pada salah satu ujungnya. Satu gelombang terdiri atas satu rapatan dan satu renggangan. Pada gambar berikut, satu gelombangnya bisa dari ujung, satu rapatan, satu renggangan seperti ini, atau bisa juga renggangan dulu baru rapatan, atau dari pusat renggangan nih sampai dengan pusat renggangan berikutnya. Yang terakhir dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya, itu adalah satu gelombang untuk gelombang longitudinal. Contoh soal 3 dari senam PTN tahun 2011. Jarak antara pusat rapatan dan pusat renggangan terdekat sebuah gelombang bunyi adalah 34 cm. Kalau kita gambarkan pusat rapatan dan pusat renggangan, kita gambar terlebih dahulu. Ada rapatan, renggangan, ada rapatan, dan renggangan lagi. Katanya pusat rapatan, pusat rapatan ada di sebelah sini ke pusat renggangan, ini adalah 34 cm. Maka nanti kalau ditanyakan panjang gelombangnya, ini adalah dari pusat rapatan ke pusat rapatan berikutnya. Nanti ini kalau dijumlahkan, maka total semuanya adalah 34 tambah 34, maka menjadi 68 cm. Ini adalah panjang satu gelombangnya atau lambdanya. Jika gelombang tersebut merambat di udara dengan kecepatan V sama dengan 340 meter per second, maka frekuensinya adalah, untuk mencari frekuensi kita tinggal bandingkan antara V dengan lambda. V-nya adalah 340, kemudian lambdanya adalah 68 cm, maka kalau diubah ke meter dikali 10 pangkat min 2. Hasilnya adalah 500 Hz atau setara dengan 0,5 kHz. Jadi jawaban yang sesuai adalah yang B. Contoh soal yang keempat, ada dua buah gabus berada di puncak-puncak gelombang. Keduanya bergerak naik turun di atas permukaan air laut sebanyak 20 kali dalam 4 second, mengikuti gelombang air laut. Jika jarak antara kedua gabus
100 cm dan diantaranya terdapat 2 lembah, 1 bukit. Maka frekuensi gelombang dan cepat rambat gelombang berturut-turut adalah, kita gambar terlebih dahulu, terdapat 2 buah gabus berada pada puncak gelombang. Jadi terdapat puncak gelombang. Kemudian di antara gelombang tersebut terdapat 1 bukit. Oke, jadi ada 1 bukit lagi dan 2 lembah. Jadi kalau dihubungkan kira-kira menjadi seperti ini. Nah, jarak antara kedua gabus ini adalah 100 cm. Oke, 100 cm. Kemudian untuk panjang satu gelombang ini hanya jarak antar puncak ke puncak atau satu gunung satu lembah saja. Maka nanti panjang gelombangnya tinggal kita bagi 2 ya. Lambda sama dengan 50 cm. Oke. Kemudian frekuensi itu adalah fanta N dibagi dengan T. Katanya gelombangnya naik turun dalam 4 sekon ada 20 kali. Jadi 20 dibagi 4 hasilnya adalah 5 Hz. Cepat rambatnya menggunakan lambda dikalikan dengan frekuensi. Lambdanya adalah 50 dikalikan dengan 5, maka hasilnya adalah 250 cm per second. Opsi yang sesuai adalah yang E. Gelombang berdasarkan amplitudonya terbagi menjadi yang pertama gelombang berjalan. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Persamaan untuk gelombang berjalan adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx ditambah dengan theta 0. Kita pergunakan persamaan sinus karena grafik untuk gelombang berjalan ini mirip dengan grafik sinus. Nah, di sini ada Y. Y ini adalah simpangan gelombang pada suatu titik tertentu. Jadi, Y itu adalah jarak antara posisi seimbang dengan suatu titik. Jadi misalkan di sebelah sini ini Y1 sebut saja, bisa juga di sebelah sini Y2. Jadi Y ini bebas tergantung dari jarak X dan juga waktunya. Kemudian A itu adalah amplitudo gelombang atau disebut dengan simpangan terjauh. Jadi kita bisa mencari amplitudo dengan melihat jarak antara posisi seimbang dengan puncak gelombangnya. Ini adalah amplitudonya. Kemudian X ini adalah jarak suatu titik dari titik pusat. Jadi X itu ada di sebelah sini adik-adik. Ya, dan yang tergantung soalnya X itu berapa. Kemudian K ini adalah bilangan gelombang. Jika arah gelombangnya ke kiri, jadi ketika arah gelombangnya ke kiri, maka K-nya akan bernilai positif. Sedangkan ketika arah gelombangnya ke kanan, maka akan bertanda negatif. Omega adalah kecepatan sudut, satuannya radian per second, kemudian T adalah lamanya titik asal setelah bergetar. Kita cari terlebih dahulu persamaan K dan omega. Omega kita bisa cari menggunakan persamaan 2pi dibagi dengan T. Atau jika di soal itu diketahui frekuensinya, maka omega itu bisa juga menggunakan 2pi dikalikan F. Kemudian K atau bilangan gelombang bisa dicari menggunakan persamaan 2pi per lambda. Jadi setelah kita masukkan omega dan K-nya, persamaan bisa berubah menjadi Y sama dengan A sinus 2pi dikalikan T per T plus minus X per lambda. Sebenarnya ini bisa juga masih ditambah dengan theta 0, namun biasanya untuk soal-soal yang sering ditanyakan di SBMPTN itu tanpa ada sudut fase awal. Keterangannya, lambda adalah panjang gelombang, kemudian T besar adalah periode, theta 0 adalah sudut fase awal gelombang. Jadi kalau adik pengen tahu sudut fase awal itu adalah seperti ini ya ilustrasinya, misalkan ada gelombang. Dia mulainya tidak dari ujung bawah, tapi dari atas sebelah sini. Seperti ini. Maka nanti persamaannya Y sama dengan A sinus omega T, misalkan gelombangnya ini arahnya ke kanan, maka saya tulis minus Kx ditambah dengan sudut tetanya, misalkan kita gambar di sebelah sini ada lingkaran. Nah, kemudian kita tarik garis lurus
Ketika kita tarik garis lurus, maka ternyata di sini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat. Maka ini kita tambah dengan 90 derajat. Itu adalah pengertian dari sudut fase awal gelombang. Kemudian theta. Theta ini adalah sudut fase gelombang. Jadi yang ada di sebelah sini ini adalah sudut fase. Jadi ada sudut fase awal, ada sudut fase gelombang. Ini dua hal yang berbeda. Kalau sudut fase gelombang ada di sebelah sini. Kemudian fase gelombang. Jadi beda antara sudut fase dengan fase gelombang adalah fase ini adalah theta dibagi dengan 2pi. Jadi fase itu 2pi-nya hilang. Fase sama dengan T per T plus minus X per lambda. Nah, biasanya pada soal UTBK atau ujian PTN ditanyakan cepat rambat gelombang. Kita bisa gunakan trik praktis, yaitu untuk mencari V sama dengan koefisien T dibagi dengan koefisien X. Nah,